Salam semangat, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Deniela Herawati, salam guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Dogobulen, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Untuk perubahan pengetahuan, saya menjadi tahu apa itu pembelajaran sosial dan emosional yang bertujuan menciptakan ekosistem sekolah yang mampu 1. Mengelola emosi sebagai perwujudan kompetensi kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif sebagai perwujudan dari kompetensi manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain sebagai perwujudan kompetensi kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif sebagai perwujudan dari kompetensi keterampilan berrelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab sebagai perwujudan dari kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk perubahan keterampilan, saya merasa saya menjadi tahu dan terampil dalam mengelola emosi dengan menggunakan teknik stop, di mana akronim dari teknik stop ini S itu stop, berhenti sejenak, T reflektif, ambil nafas, O observe, amati sensasi pada tubuh, P proceed, selesai dan lanjutkan. Teknik stop ini dapat dilaksanakan oleh guru dan murid di awal pembelajaran yang bertujuan untuk membuat guru dan murid lebih fokus, lebih tenang, dan lebih nyaman dalam menerima pembelajaran. Selain teknik stop, saya juga belajar mengenai strategi Butch, di mana dapat saya manfaatkan dalam menghadapi sebuah problema atau permasalahan di dalam pembelajaran. Strategi Butch ini merupakan akronim dari P, problem yang artinya masalah, O, option yang artinya alternatif pilihan dalam penyelesaian masalah, O berikutnya outcomes yang artinya konsekuensi dari pilihan yang kita ambil, kemudian CH choice yang artinya keputusan yang diambil. Untuk perubahan sikap, setelah saya belajar modul 2.2 ini, saya akan berusaha mempraktikkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas saya, berbagi praktik baik teknik stop dan strategi Butch dengan rekan kerja dan murid saya. Saya merasa pembelajaran sosial emosional ini penting untuk melatih sosial dan emosional anak, karena setelah adanya pandemi, sosial dan emosional anak zaman sekarang menjadi berubah, di mana anak menjadi mudah emosi dan individual. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana
Pendidikan mampu membuat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan melatih sosial dan emosional murid dan mengkolaborasikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menjalankan peran seorang guru penggerak sesuai nilai guru penggerak dengan menciptakan visi yang berpihak kepada murid dan membiasakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Materi di setiap modul pelatihan guru penggerak ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan, sehingga apabila guru mampu melaksanakan dalam pembelajarannya, maka murid akan selamat dan bahagia. Untuk pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga dan setelah saya mempelajari modul ini, ternyata menurut saya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas itu bagaimana guru dapat mentransfer ilmu kepada murid. Target materi selesai dan tersampaikan seperti yang telah direncanakan dalam capaian pembelajaran serta tujuan pembelajarannya tercapai, sehingga murid mampu menguasai materi dan dapat menyelesaikan asesmen dengan benar. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran bukan hanya materi pelajaran, bukan hanya penilaian, namun pentingnya menanamkan perilaku positif dan rohani, baik sosial dan emosional murid pula, sehingga memiliki kesadaran diri yang penuh atau mindfulness bahwa ia manusia bagian dari masyarakat, sehingga ia dapat memanajemen dirinya untuk dapat berelasi, baik berkomunikasi dan berkolaborasi secara positif, efektif, dan efisien dengan orang lain. Untuk pertanyaan berikutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yang kedua, praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk kondisi kesejahteraan psikologis well-being dengan teknik STOP dan strategi PUTS, dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasi PSE di lingkungan sekolah. 3 hal penting yang saya pelajari pertama yaitu 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 1. Kompetensi kesadaran diri, 2. Kompetensi manajemen diri, 3. Kompetensi kesadaran sosial, 4. Kompetensi kemampuan berelasi, 5. Kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apabila seorang guru dan murid telah memiliki dan menguasai kelima kompetensi tersebut, maka guru dapat membantu murid dalam menguasai dirinya, mengembangkan dirinya, dan membuat dirinya fokus dalam pembelajaran. 3 hal penting kedua yang saya pelajari yaitu mengenai praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Awali setiap hari kita dalam keadaan nol, di mana kita meninggalkan setiap permasalahan kita sebelum kita berhadapan dengan murid dan teman-teman kita. Mempraktikkan teknik stop, take a breath, observe, dan proceed. Dan apabila kita mengalami suatu kejadian atau permasalahan, kita dapat menggunakan strategi PUTS, problem, option, outcomes, choice, sehingga tercipta kesejahteraan psikologis atau well-being.
Tiga hal penting ketiga yang saya pelajari adalah bagaimana mengimplementasi pembelajaran sosial emosional ini dalam pembelajaran di kelas. Terdapat tiga langkah yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama, dengan pengajaran eksplisit, di mana murid dapat secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial emosionalnya dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua, guru dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik. Dan yang ketiga, guru dapat menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat membuat murid aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi guru atau rekan sejawat adalah perubahan yang akan saya lakukan atau saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid adalah saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga murid dapat merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan guru. Saya akan menerapkan pengajaran eksplisit sehingga murid dapat menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosionalnya selaras dengan perkembangan budaya. Selain itu, saya akan mengintegrasikan dalam praktik mengajar, misal dengan memulai pembelajaran dengan berdoa, melakukan teknik stop, ice breaking di tengah atau di akhir pembelajaran, sehingga tercipta iklim kelas dan budaya yang aman dan nyaman untuk murid belajar. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat adalah saya akan menunjukkan 5 kompetensi sosial emosional dengan berbagi praktik baik, dengan menjadi teladan dalam menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Setelah itu, saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi menciptakan budaya sekolah yang menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari, serta mengajak teman-teman mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional tersebut di dalam pembelajaran di kelas. Demikian pemaparan dari saya mengenai tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Apabila dalam pemaparan saya ini terdapat tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.